Selamat datang di channel Sejarah TV. Sebelum memulai podcast, mari dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Tema podcast pada hari ini saya akan membahas mengenai sejarah Ahmadiyah di Indonesia, umat sesat atau umat tertindas. Kelompok Jemaah Ahmadiyah Indonesia lagi-lagi mengalami persekusi. Insiden yang terjadi di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat itu pun membuat para penganutnya mengalami trauma. Karena keyakinan kami terusir dan dijarah, dirusak rumah kami. Sekarang ngungsi di tempat atau di kampung halaman sendiri, itu tidak habis saya pikir kan. Kalau masalah kekerasan, perusakan, jangankan perusakan, mencaci maki saja, itu jelas larangan Al-Quran. Larangan Islam, mencaci maki itu. Ahmadiyah merupakan sebuah gerakan keagamaan Islam yang lahir di India pada 23 Maret 1889. Meski sejak awal berdiri telah memicu banyak kontroversi hingga penganutnya dicap murtad oleh sebagian kalangan, gerakan ini terus menarik banyak pengikut. Di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia atau MUI pernah menyatakan bahwa Ahmadiyah menyimpang serta sesat. Bagaimana sejarah berdirinya Ahmadiyah? Pendiri Jamaah Muslim Ahmadiyah, Mirza Ghulam Ahmad, sejak awal mendakwahkan diri sebagai seorang pembaru, Masih Maud atau Isa yang dijanjikan, dan Imam Mahdi yang ditunggu oleh umat Islam pada akhir zaman. Ia percaya bahwa tugas utamanya adalah menghidupkan agama dan menegakkan syariat Islam ke seluruh penjuru dunia. Setelah Mirza Ghulam Ahmad meninggal pada tahun 1907, Jamaah Muslim Ahmadiyah dilestarikan dengan menunjuk seorang khalifah untuk memimpin mereka. Kapan Ahmadiyah masuk Indonesia? Pada 1922, 3 pemuda Indonesia bernama Abu Bakar Ayub, Ahmad Nuruddin, dan Zaini Dahlan berangkat ke India. Mereka pergi ke India untuk melanjutkan pendidikan agama yang kala itu mulai menjadi pusat pemikiran Islam modern. Setelah mempelajari kehidupan di sana, 3 pemuda yang sama-sama berasal dari Sumatera Barat ini mengenal Ahmadiyah dan menjadi pengikutnya. Pada 24 November 1924, mereka mengundang Khalifah Ahmadiyah saat itu dalam suatu jamuan teh. Pada kesempatan tersebut, mereka menyampaikan keinginannya agar Khalifah mau singgah di Indonesia. Nantinya Abu Bakar Ayub, Ahmad Nuruddin, dan Zaini Dahlan dikenal sebagai pelopor awal gerakan Ahmadiyah di Indonesia. Sebagai respon atas undangan Abu Bakar Ayub, Ahmad Nuruddin, dan Zaini Dahlan, Khalifah Ahmadiyah saat itu mengutus Maulana Rahmat Ali ke Indonesia. Pada Oktober 1925, Maulana Rahmat tiba di Tapak Tuan Aceh. Kedatangan ini menandai diletakkannya fondasi gerakan Ahmadiyah di Indonesia. Setelah itu, Ahmadiyah terus menyebar ke seluruh Nusantara. Mengapa Ahmadiyah dituduh sesat? Jamaah Muslim Ahmadiyah memiliki keyakinan yang sedikit berbeda, yang pada akhirnya menimbulkan banyak kritik dari organisasi Islam sendiri maupun pemuka agama lain. Penganut Ahmadiyah percaya bahwa Yesus tidak meninggal setelah disalib, tetapi sadar 3 hari kemudian dan bertemu dengan murid-muridnya. Klaim kenabian Mirza Ghulam Ahmad yang diyakini pengikutnya membuat hubungan Ahmadiyah dan Muhammadiyah Indonesia tidak harmonis. Sebagaimana diketahui, Muhammadiyah menyatakan bahwa barang siapa yang mempercayai adanya Nabi setelah Muhammad dianggap kafir, walaupun tidak eksplisit menyebut Ahmadiyah. Terlebih lagi, Ahmadiyah kerap menggunakan ayat-ayat Al-Quran untuk membenarkan kenabian Mirza Ghulam Ahmad. Kendati demikian, Ahmadiyah tetap hidup berdampingan dengan Muhammadiyah dan organisasi Islam lain di Indonesia. Hal ini karena organisasi tersebut dianggap tidak berbahaya serta bukan kompetitor dalam bidang dakwah sosial dan pendidikan. Kelompok ini juga tidak digolongkan ekstrim karena bersikap loyal terhadap pemerintah yang berkuasa. Bahkan dilihat dalam sejarahnya, Jemaah Ahmadiyah Indonesia memang turut berperan dalam perjuangan meraih kemerdekaan dari bangsa penjajah. Demikian pembahasan mengenai sejarah Ahmadiyah. Apabila ada pertanyaan dapat ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.